Ya, pemirsa, kali ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Pusat. Di sini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan kelompok orang-orang yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi untuk berbagi kebutuhan pokok kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini, di Lumbung Pangan, bersama dengan Dimas Jayasprana. Oke, sebelum kita ketemu, karena masih pandemi ya, kita harus pakai masker biar aman, pemirsa. Oke. Aman kan? Kece kan? Oke, siap. Yuk. Ini dia orangnya nih, pemirsa. Yo, Mas Dimas, gimana kabar? Sehat, baik. Waduh, luar biasa. Pemirsa, Dimas Jayasprana. Kita ngobrol dulu sama orang keren ini. Jadi gimana nih, Lumbung Pangan itu apa sebetulnya? Lumbung Pangan itu inisiatif kami untuk berbagi ke warga sekitar sini ya, untuk membagikan istilah kami itu adalah kebutuhan dapur kemudian. Bentuknya bisa bumbu dapur dari bawang, cabai, lengkoas, jahe, sebut saja, garam, gula, sampai kemudian sayur mayur, tempe, lauk pauk pada dasarnya. Yang kami bagikan kepada siapapun yang merasa membutuhkan. Jadi kami juga tidak membuat klasifikasi khusus tentang siapa yang bisa menerima. Gitu. Artinya asas kebutuhannya kan yang tahu siapapun yang datang. Nah, sejauh ini yang membutuhkan ada siapa aja, Mas? Demografinya sebenarnya cukup luas. Selama ini dari yang ngantri, ya, memang dominan kemudian teman-teman yang tinggal di kolong rel sini misalnya, atau kemudian pemulung yang kemudian saya nggak tahu mereka standby-nya di mana gitu, tapi mereka beroperasi di area ini. Terus ada pekerja lepas semacam mungkin penjaga malam atau satpam tidak resmi sebut saja. Nah, itu model-model yang kemudian hadir untuk ikut ngantri. Oke. Nah, berarti sejauh ini kegiatannya selain bagi-bagi kebutuhan pokok buat yang membutuhkan, ini apa aja, Mas, kegiatannya dari Lumbung Pangan ini? Pada dasarnya kegiatan utamanya itu saja, berbagi, tapi itu terbungkus dalam satu proses yang lumayan panjang ya. Artinya kami juga secara tidak langsung mencoba untuk apa ya? Aku nggak mau menyebutnya sebagai edukasi seolah-olah menjadi superior gitu seolah-olah, tapi berbagi informasi yang menurut kami berguna untuk semua. Misalnya sejak awal itu kami sudah tetapkan tentang istilahnya protap gitu kan, protap keamanan dan kesehatan untuk ngantri di Lumbung Pangan. Jarak harus dijaga 1 meter. Itu simple, itu kayak kelihatannya kecil, tapi itu meter banget sih sebetulnya ya. Banget, dan penting banget. Jaga jarak 1 meter itu, terus wajib pakai masker, yang nggak pakai masker kami nggak ladenin, gitu. Dan kemudian waktu masuk ke area pengambilan, kami udah nyediain galon air itu untuk mereka wajib cuci tangan, harus cuci tangan. Ini awal mulanya Lumbung Pangan ini sebetulnya sejak kapan, Mas? Secara teknis kami mulai pertama kali tanggal 29 April. 29 April. Oke, jadi pas COVID ini ya? Pas dari lagi Maret. Pandemi itu ya, lagi pas heboh-hebohnya itu. Pandemi di Indonesia, Terus selama bulan puasa itu 3 kali seminggu. Terus pasca Lebaran kami ubah jadi 2 kali seminggu, Senin dan Kamis. Sejauh ini berarti dari bulan April sampai sekarang sudah bulan Juli ini, nah itu sudah berapa box kira-kira dibagikan? Box ya hitungannya? Atau bukan gimana box sih? Jadi gini, plastik kantongan atau gimana? Enggak, jadi gini konsepnya Lumbung Pangan itu bayangkan aja warung, beneran warung. Oh, jadi mereka datang sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka minta? Iya. Gula? Ya. Beras, garam, gitu. Apapun yang ada di warung. Berarti dibatasi nanti dong? Nah, di awal memang kami masih lebih fluid ya, lebih cair untuk lu butuh ini gitu kan ya. Tapi dengan bertambah banyak orang dan segala macam, dan kemampuan kami untuk mengumpulkan barang dan segala macam juga terbatas. Akhirnya kami ubah sedikit. Para warga yang antri, kami menyebutnya warga Lumbung yang antri, itu tetap dapat opsi. Misalnya begini, kami sediakan ada kangkung, ada bayam. Nggak boleh diambil dua-duanya, mau kangkung atau mau bayam. Jadi dipilih. Kemudian kangkung itu punya teman misalnya, temennya cocoknya sama tempe misalnya.
Oke. Oke, berarti kangkung, tempe, masak kangkung tuh harus ada terasinya, terasi. Jadi lini sayurnya tuh kan kita udah tahu nih. Iya. Sampai ke meja makan tuh jadi seperti apa. Paralelnya udah jelas ya. Ya, udah jelas. oke. Nah, begitu juga bayam. Jadi ada 2 opsi setidaknya. Nah, kemudian ada yang sifatnya kemudian jadinya default aja, misalnya stok beras kami lagi banyak, ya udah lu pasti dapat beras, nggak usah diminta. Oke. Ini udah dikasih gitu kan. Oke. Soalnya kan kayak kemarin-kemarin tuh banyak kan bansos dari mana-mana. Kebanyakan sarden. Ya Betul, kan? Jujur, sarden. kebanyakan sarden dapatnya kan? Indomie. Nah, kebanyakan mie instan dan lain sebagainya. ya. Kecap ya kan? Ya. Nah, artinya maksudnya nggak sesuai dengan kebutuhan si ini Penerima. ya Nah. kan? Karena mungkin di rumah sudah ada. Tapi di Betul. sini bisa milih gitu ya. Bisa milih. Ada ibaratnya paket-paketnya mau yang mana Ya. yang mana. Karena kami memang juga memulai dengan cara berpikir rumah tangga gitu. Oke. Aku bisa masak kebetulan, aku bisa masak. Sehingga ketika kemarin waktu bansos lagi banyak tuh, kan banyak yang sharing di medsos ya gitu. Iya. Aku lihat foto-fotonya, polanya akan selalu sama, beras, minyak goreng, mie instan gitu kan ya. Lalu aku bertanya kan sebagai orang yang bisa masak, terus beli bawangnya gimana? Terus makan pendampingnya apa, lauk pendampingnya dan Iya. segala macam. Dan aku merasa bahwa loh ini berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi sebenarnya gitu. Iya. Karena bawang itu tidak murah, cabai itu tidak murah. Ya kalau lagi harganya emang turun ya turun, tapi pada dasarnya itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Seperti itu. Oke. Nah, disitulah muncul kemudian shaping ide dari si lumbung pangan sebenarnya. Waktu pandemi ini merebak, terus mulai terasa sekali berat buat banyak orang ya, ide itu muncul lagi. Wah, Ya. kayaknya bisa nih kita lakukan gitu kan ya. Tapi waktu itu eagernya belum ini ya terlalu itu. Sampai kemudian baca berita yang tentang ibu siapa itu yang di Tangerang Selatan kalau nggak salah yang iya. meninggal terusnya karena ya pada dasarnya bukan karena mati kelaparan sih sebenarnya, malnutrisi menurut saya, tetapi moral story dari berita yang kami baca adalah dia datang ke Pak RT minta bantuan nih, gue nggak bisa makan gitu ya, terus Pak RT-nya cuma jawab, iya nanti tunggu aja bansosnya belum turun. Nah jawaban itu tuh kemudian menjadi sangat menohok menurut kami, menurut saya gitu kan. Ya dari situlah ide tentang lumbung pangan itu langsung let's do it gitu. Itu. Agar jangan sampai ada korban seperti ibu-ibu yang di situ, yang tadi itu ya. Ya setidaknya kalau memang kita bisa melakukan sesuatu walaupun itu kecil, let's do it. Jangan terlalu rumit dalam istilahnya merancangnya istilahnya. Yes. Yang kita lakukan adalah within the reach aja lah, dalam jangkauan gitu loh. Keren. Pemirsa, masih mau ngobrol banget nih sama Mas Dimas Jayasana. Untuk itu tetaplah di People and Inspiration, usai jeda kami segera kembali. Kita lihat sebelah sana boleh Mas? Siap. Oke, come on. Kembali lagi di People and Inspiration pemirsa, dan di sini Anda bisa lihat ini hijau banget. Di sini ada lemon di sana, jeruk nipis ya, ada apa nih tadi? Pepaya Jepang. Ini bisa ditolak nih buat sambal, buat pakai sambal di rumah. Lalapan. Lalapan buat sambal. Nah, ini kita ngobrol lagi bersama dengan Mas Dimas di sini. Nah, Mas Dimas. Jadi saya ingat banget pertama kali kita ketemu di People and Inspiration beberapa waktu lalu, itu kita ngomongin film, ya kan? Nah sekarang kita bertahun yang lampau gitu. Iya, nah sekarang kita ngomongin lumbung pangan. Ini kayaknya semuanya bisa. Sebetulnya backgroundnya apa ini Mas? Kalau bisa tahu nih Mas. Backgroundnya sebenarnya lu gak ada, apa lu mau gua ada lah gitu. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ini yang kayak gini sepaket nih, mantap sepaket, nih. Keterima di mana aja yang kayak gini. Sebenarnya aku memang punya interest aja sih dengan banyak hal sebenarnya. Dan sekali aku punya interest, aku akan menaruh perhatian 100% ke situ, mempelajarinya. Jadi itu kenapa kemudian kayaknya aku ngerjain banyak hal. Yang sebenarnya itu berdasarkan interest yang sama sebenarnya sih. Interest yang sama itu adalah berbagi gitu. Jadi ya berdasarkan itulah kemudian apapun bentuk kegiatannya, biasanya memang itu triggernya dari interest untuk berbagi pengetahuan, berbagi akses, jaringan. Nah, terus nih kita mau nanya lagi. Jadi tadi kita sudah omongin bahwa ini banyak sekali membantu orang lain, terutama warga-warga sekitar sini di bawah kolong jembatan, pemulung dan lain sebagainya.
Anda tentunya nggak bergerak sendirian, dan ini tentunya untuk mengeluarkan kebutuhan-kebutuhan seperti ini nggak keluar dari kantong sendirian juga, ya kan? Tentunya ada banyak, kadang ya kan? Ya mungkin 80% lah. Nah, tapi tentunya disupport oleh beberapa orang atau mungkin komunitas sejauh ini. Nah, itu siapa aja yang support sejauh ini, Mas? Itu menurutku bagian yang menarik sekali dari Lumbung Pangan sebenarnya. Karena sebenarnya waktu kick off pertama Lumbung Pangan, aku membuat publikasi kecil lah untuk disebarkan di medsos. Di situ aku sampaikan idenya adalah berikan apa yang kamu punya. Jangan berikan sesuatu yang di luar jangkauan. Misalnya kalau punyanya setengah kilo bawang, ya kirim aja kalau emang mau dibagi gitu. Punya 5 butir telur, monggo gitu. Jadi tidak ada standarisasi tentang jumlah, tentang bentuk bahkan. Sering kali aku dikontak, boleh nggak kalau aku kirim ini gitu? Oh silakan kirim aja. Nanti kami bantu atur bagaimana bantunya, bagi-baginya. Ini contoh real ya. Ada yang ngirim plastik gede banget, itu adalah saus-saus bekas fast food. Oh oke. Banyak banget, beneran banyak banget. Oh yang saset itu, yang kecil-kecil. Yang saset itu. Dia kontak, aku nggak tahu apakah itu berguna atau enggak gitu kan. Aku bilang tenang aja Mbak, pasti ada yang butuh gitu kan. Waktu kami bagikan itu langsung habis, karena kemudian ada yang ngomong, wah ini enak buat nasi goreng gitu. Aku juga baru tahu ternyata ada teknik membuat nasi goreng pakai sambal menggunakan itu. saus-saus itu misalnya. Nah, bisa. Orang-orang yang kemudian berdonasi ke Lumbung Pangan itu beneran dari spektrum yang sangat luas. Maksudnya beneran dari orang-orang yang anonim gitu ya. Lalu dari teman-temanku juga, teman-teman SMA aku kemudian ngontak dan segala macam. Yang kemudian aku selalu tekankan ke mereka bahwa tolong jangan berpikir terlalu besar, jangan berpikir terlalu rumit tentang membantu gitu loh. Kalau emang punyanya itu seadanya aja monggo gitu. Oke. Kami dikirimin beneran itu dari isi dapur orang ini yang ngirim. Beneran isi dapur, waktu kami buka itu jelas itu isi dapur, bukan belanja ke supermarket atau ke warung ya. Lalu dia WhatsApp, aku sebenarnya malu gitu, ibuku juga gabung dari dapur ibunya gitu kan ya. Terus aku bilang, Mbak, nggak ada yang harus dijadikan hal yang malu dari berbuat baik, santai aja gitu. Ada juga ini yang menyentuh sekali ya, ada orang yang aku kenal ngontak, terus dia bilang, Dim, sorry gue nggak bisa ngirim bahan makanan, gue lagi repot gitu ya. Jadi boleh nggak gue kirim duit? Oh boleh silakan. Iya nih, kebetulan gue dapat pesangon. Lu dapat pesangon, emang lu PHK? Iya. Terus dia berbagi pesangon. Dia di PHK. Terus pesangon yang dia dapat, dia kayak semacam mungkin udah janji gitu ya ke dirinya sendiri. Aku nggak ngerti lah, lalu dia kirim. Maksudnya yang ngirim nih orang yang baru di PHK gitu. Iya, benar. Nah, jadi ini yang menarik adalah bahwa dia berbagi bukan karena kelebihannya dia, tapi justru dia berbagi di saat dia justru lagi membutuhkan. Itu luar biasa. Iya, karena kemudian gini, joke-nya begini. Nggak bisa bayar kartu kredit, itu beda sama nggak bisa makan. Nah, ini menarik sini. Jadi saya percaya juga Anda kan nggak one man show di sini, ada tim. Tadi katanya ada ibu juga. Banyak orang-orang yang bantu. Ada tim juga yang membantu. Tim. Nah, kalau gitu bagaimana kalau saya kenalan kita kenalan sama Join? Yang membantu di Lumbung Pangan. Nah, ini nih orang-orang belakang layar nih, ya kan? Nah. Silakan. Iya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya. Ini dia nih. Inilah orang-orang yang kemudian sebenarnya ini yang orang-orang esensialnya nih di Lumbung Pangan. Saya mah cuman ini aja, sosok numpang nama nyari panggung. Cuman garis. Mau nyalek soalnya. Ini yang garis depannya, tapi ini core-nya mereka sebetulnya. Core-nya ini. Oke. Wow. Tanpa mereka Lumbung Pangan menurutku nggak akan jalan. Oke. Inilah ada ibuku, ada Mbak Sumi, ada Mas Bowo, ada Mbak Iva, lalu di belakang ada Mas Esa, Mas Gin, sama Mbak Suli. Oke deh, siap. Ini kita mau ngobrol-ngobrol, tapi boleh sebentar lagi bersama Bu Fudo kali ya? Bisa. Oke, pemirsa kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Ya, kembali lagi di People and Inspiration, pemirsa, dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Fudo. Ya, atau di sini biasa dipanggil Nenek ya, Bu ya? Nenek, iya. Dipanggil Nenek, iya. Bu Fudo ini adalah ibu dari Mas Dimas, yang ini merupakan
sosok penting juga di lumbung pangan ini. Yang paling penting justru ya kan, di sini Ibu lebih ke apa? Packing gitu ya Bu? Ya, kembali ke packing ya. Dan oke. mengevaluasi berapa jumlah yang ada dan kita harus mengadakan penambahan berapa. Oke, Ya, oke. gitu ya. Dibantu sama Mbak Sama Sum. Mbak Sumi Saya ya, bantu, selalu saya kita bantu. pakainya dari Heeh. kadang hari Minggu, kadang sampai sore. Wih, Ntar keren. terus siang, hari Senin Pagi sekali jam 6 tuh dia sudah sampai sini untuk kita ngeluarin barang-barang yang kita packing kemarin. Jadi kalau digulirkan hari Senin, kita packingnya hari Minggu. Jadi oke. Minggu jam 1 tuh dia harus sudah datang di sini dan kita membungkus beras atau tepung apa aja yang ada, Iya. minyak gitu. Oke. Jadi ini Ya. bisa dibilang kesibukan yang menyenangkan gitu ya. Alhamdulillah insya Allah. Wow. Ya. Jadi sibuk untuk ngebantuin orang. Orang ya. Nah ini keren banget sih Bu. Ibu, ini bisa diceritain nih kenapa sih Ibu mau terlibat sama itu yang tadi katanya anak yang paling bandel itu Mas Dimas itu? Ya gimana ya, berawal dari suatu apa ya Dimas ya, itu ada berita yang sempat viral ya, Oh, yang ibu ibu-ibu Yuli kelaparan yang meninggal, minum. Jadi malnutrisi. yang posting dia di ini apa WA keluarga. Jadi oke. saya bilang, nak, ini kemana aparat desanya ya? Kenapa kok ibu ini sampai meninggal karena nggak makan? Saya bilang, kenapa orang kok nggak mau bantu sih? Gitu. Iya. Sedih ya lihat peristiwa seperti itu. Kemudian timbul ide dari Mas Dimas untuk bagaimana Bu kalau kita ngadain lumbung pangan. Apa itu nak lumbung pangan? Jadi kasih tahu lah ini gitu. Ya oke deh, bagaimana kita memulainya? Saya bilang. Nah sebelumnya kan Mas Dimas kan punya warung tenda itu. Iya, Sebetulnya bukan untuk Mas Dimas tadinya, hanya untuk membantu orang juga yang kehilangan pekerjaan supaya jual mie di situ, mie rebus. Bisa nggak Bu bantu modalin untuk beli tenda gini-gini? Ternyata alhamdulillah orangnya nggak mau, sudah disiapin. Akhirnya dia sendirilah, si Dimas sendirilah yang sambil kerja jual mie di situ. Nah kemudian karena ada COVID ini, Bu, dia bilang warung tutup sementara. Jadi sisa mie itu ada kira-kira 30 bungkusan lah dengan kecap dan segala macam itu di awal dari itu. Kemudian ibu di rumah ada apa? Gitu. Jadi kita kumpulkan. Jadi diawali memang dari kami berdua dan keluarga. Oh. Ya, itu. Pertama kali buka 29 April itu hanya untuk 20 orang. Sejauh ini sampai udah 160, sempat kemarin 200. 170-an ya? Tapi sempat kemarin 200 ya. 200. Oh, sempat 200. Iya. Meludak benar-benar. Tapi alhamdulillah mereka mau menerima. Udah nggak dapat sayur, hanya dapat ini. Oh ya Bu, nggak apa-apa gitu. Nah ini kan Bu, Ibu sama Mbak Sum sama teman-teman yang lain juga memang yang ibaratnya terjun langsung ke lapangan, ngelihat situasi seperti apa di lapangan, banyak orang yang datang, orang yang membutuhkan ini. Nah ada nggak sih cerita-cerita yang nggak bisa dilupain, yang membuat Ibu tuh tetap oke, apapun keadaannya saya akan tetap berjuang untuk hal ini gitu? Ya melihat orang-orang yang artinya ya, yang ibu sangat sedih sebetulnya ya. Seberapa sih harganya satu saset bumbu penyedap? Berapa sih harganya sejumput garam? Itu mereka butuhkan. Itu loh yang sangat menyentuh, bahwa kita tuh bagaimana caranya supaya kita bisa memberi itu gitu loh. Ya kecil ya Mas, kecil ya, garam dengan bumbu masak kan, istilahnya itu nggak ada harganya sebetulnya. Beras tapi mereka mungkin dikit butuh, gitu. senang aja, senang. Keren. Ini sih keren banget sih, saya ngelihat nih senang juga bisa melihat seperti ini. Jadi ternyata di Indonesia juga masih banyak orang yang memang peduli dengan orang lain. Ada banyak orang bilang masa-masa sekarang orang banyak kan yang egois. Buktinya ini saya masih ketemu kok masih sama orang-orang yang gak egois, yang masih mau berbagi gitu ya. Melakukan sesuatu capek-capean untuk bantu orang lain. Nah mungkin ini Bu terakhir ada pesan apa gitu yang bisa dibagikan ke
pemirsa mungkin yang nonton sekarang yang mungkin pengen membantu, tapi bingung membantu seperti apa, nggak tahu harus bagaimana caranya. Ini apa pesan yang bisa bagikan? Kalau menurut Ibu ya, kita membantu tuh nggak perlu wah harus sekian, punya uang sekian juta, ya nggak perlu. Jadi seperti konsepnya Lumbung Pangan ini, sekalipun hanya sejumput garam, segenggam bawang merah, segenggam bawang putih, segenggam cabai, kalau memang berniat untuk memberi, monggo silahkan gitu loh. Jadi kita tuh memberi itu tidak perlu kita nunggu uang kita banyak dulu. Ya paling tidak kita bisa berbagi kepada orang, apa yang perlu saya bagikan gitu loh. Siap. Terima kasih banyak Bu. Kita Sama-sama. berharap dari liputan ini ada banyak orang juga yang tertular untuk membagikan inspirasi, membagikan apa yang mereka punya untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih banyak Ibu Fudo dan juga teman-teman semuanya tim. Sukses terus dan tetap semangat. Mudah-mudahan. Ya pemirsa, demikian pembicaraan kita bersama dengan Mas Dimas dan juga rekan-rekan dari Lumbung Pangan. Jangan lupa pemirsa untuk tetap lakukan kebaikan sekecil apapun itu bermanfaat bagi banyak orang. Saya Rolando Sambuaga pamit. See you.